Ya cara ini memaksa burung-burung itu tuh buat terbang terus, terbang terus, terbang terus, sampai akhirnya kelelahan dan mati. Oke, kita main jauhan dikit. Ini ada satu kejadian yang dianggap sebagai bencana buatan manusia terbesar sepanjang sejarah. Dan menurut gua, ini nih gara-gara pemimpinnya nggak ngerti pelajaran IPA SD. Ya udah, kalau gitu langsung kita bahas tentang bencana kelaparan besar Cina di Learning by Googling. Bencana kelaparan di Cina ini terjadi antara tahun 1958 sampai tahun 1962. Dan ini nih sebenarnya disebabkan oleh berbagai hal. Mulai dari tekanan sosial, mismanajemen ekonomi, bencana alam, sampai kebijakan pertanian yang radikal. Kebijakan radikal? Jadi pemimpin Cina waktu itu, Mao Zedong, yang juga dianggap sebagai salah satu diktator paling kejam sepanjang sejarah. Ini dia lagi mengupayakan pembangunan ekonomi pada masyarakat. Program pembangunannya ini dikasih nama Great Leap Forward, lompatan jauh ke depan. Niatnya ke depan. Jadi sebenarnya ada banyak kebijakan di program ini. Salah satunya adalah larangan kepemilikan lahan pribadi. Maksudnya? Jadi waktu itu tahun 1958, pemerintah sana ini nih merampas tanah-tanah milik petani dan dijadikan lahan bersama. Katanya sih tujuannya buat meningkatkan pertanian. Terus ada juga metode penanaman baru. Jadi bibit tanaman nih ditanam 3-5 meter di bawah tanah. Tapi jaraknya berdekatan. Niatnya sih katanya biar lebih efisien. Niatnya. Ternyata pertumbuhannya malah terganggu. Gara-gara tanaman satu sama tanaman lainnya ini malah berdesakan. Nah kan? Nah, selain beberapa kebijakan yang tadi gue sebut tuh, ada satu kebijakan yang paling aneh menurut gue. Aneh kenapa? Jadi gini, setelah tanda-tanda krisis pangan ini mulai kelihatan, Mao memutuskan buat melakukan tindakan ekstrim. Dia merintahin semua orang buat memusnahkan 4 jenis hewan yang dianggap hama. Nyamuk, tikus, lalat, dan burung gereja, burung pipit. Kok burung pipit kena? Iya, karena Mao Zedong ini nganggap kalau burung pipit ini udah terlalu banyak makan hasil pertanian. Kayak gandum, beras, biji-bijian juga. Sehingga membuat warga Cina kelaparan. Ini gue nggak tahu ya gimana proses berpikirnya nih bisa sampai ke kesimpulan burung pipit tuh. Nggak ngerti gue. Ya akhirnya rakyatnya, orang-orang Cina ini nih dimobilisasi buat ngebunuhin burung pipit. Cara yang paling standar ya ditembak kan. The word came down from above to mobilize the people to kill the sparrows. Tapi ada satu cara lain yang menurut gue cukup edan sih ini nih. Jadi orang-orang di sana tuh pada mukulin pot sama panci rame-rame terus. Buat nakut-nakutin burung, biar burung-burung yang terbang ini pada takut mendarat. Terus nggak lupa sarang mereka juga dihancurin. Ya cara ini memaksa burung-burung itu tuh buat terbang terus, terbang terus, terbang terus. Sampai akhirnya kelelahan dan mati. Agak tidak bermoral ya caranya ya. One of the 4 official pests was the sparrow. Gara-gara kampanye bunuh-bunuhin burung pipit ini, banyak yang bilang kalau waktu itu populasi burung pipit itu sampai hampir punah di Cina. Nah, abis burung-burung ini hampir punah nih, muncul masalah baru di tahun berikutnya. Jadi pas masuk musim panen, tiba-tiba hama-hama kayak belalang dan lain-lain ini nih jumlahnya meningkat pesat. Kenapa bisa meningkat pesat? Ya karena pemangsa alami mereka kan udah hampir punah tadi, udah dibunuh-bunuhin sama orang-orang. Nah, ini kan sebenarnya basic IPA anak SD nih ya, rantai makanan. Ya masa di level pemimpin negara yang begini bisa miss? Ya kan bingung gue. Ya udah akhirnya produksi pertanian langsung anjlok dan dimulailah kelaparan besar. Bencana kelaparan ini nih nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi sampai hampir 4 tahun. Gila ya, cuma gara-gara perkara burung doang loh. Terus ada cerita yang diperkuat dengan beberapa dokumen resmi. Jadi katanya di masa kelaparan besar ini nih banyak terjadi praktek kanibalisme. Dan bentuk kanibalismenya ini nih katanya beragam. Ada orang makan orang nggak kenal, orang tua makan anak, anak makan orang tua, teman makan teman.
哦，就算我都出来哦，都吃，吃了的，水的烧鸡，俺家是水的烧鸡了，还没有死，没死之后能吃。还没有死就把那个剁的来就吃。这个伙计来的人。哦，他当时就把他们家水做的来吃了。 Cerita kanibalisme ini juga ditulis oleh jurnalis Cina, Yang Jiseng, dalam bukunya yang berjudul Tombstone. Di bukunya ini, Yang Jiseng bilang kalau ada sekitar 36 juta kematian gara-gara praktek kanibalisme. 36 juta orang mati gara-gara dimakan orang lain. Aduh, pusing, gue pusing gila. Tahun 1960, 2 tahun setelah Mao Zedong memulai kampanye bunuh-bunuhin burung pipit ini nih, akhirnya Mao ngehapus burung pipit dari daftar hama yang harus dibunuh. Diganti sama kutu busuk. Ya tapi 2 tahun kemudian, udah telat kan. Akhirnya ya bencana kelaparan ini nih berlangsung cukup lama. Ya kan dari tahun 58 sampai tahun 62 tadi. Jumlah korban tewas yang dirilis pemerintah Cina sih katanya sampai 15 juta orang. Banyak banget ya. Tapi menurut beberapa ilmuwan, jumlah korban tewasnya itu sebenarnya jauh lebih banyak dari itu. Katanya antara 45 juta sampai 78 juta orang. Gila loh, lebih banyak dari penduduk Myanmar atau penduduk Malaysia sekarang. Ini kan kalau udah gini akhirnya yang jadi pertanyaan adalah, emang nggak ada yang ngasih masukan ke Mao Zedong? Kalau dia ngebunuhin burung pipit nanti apa yang bakal terjadi gitu, ya kan? Ya kan dia ini pemimpin negara, harusnya staf ahlinya pasti banyak dong. Betul, betul! Nah ternyata katanya nih, walaupun Mao ini nggak punya ilmu tentang binatang, tapi dia juga nggak mau buat ngebahas rencananya ini sama staf ahlinya. Tau-tau ya dia main mutusin aja, binatang ini harus dibunuh, binatang ini harus dibunuh, burung pipit harus dibunuh. Ya udah. Makanya kalau nggak tahu tuh nanya. Daripada sotoy tapi nyusahin orang lain kan. Malah sejarawan Frank Kotter lewat bukunya Mao's Great Famine, Kelaparan Hebat di Masa Mao, ini bukunya banyak dijual di online ya. Nah di buku ini nih, di Kotter nyebut kalau ini bukan lagi musibah, bukan lagi bencana, tapi merupakan pembunuhan massal terburuk sepanjang sejarah. Kata di Kotter, ini tuh kayak genosidanya Pol Pot di Kamboja, tapi dikali 20. Waduh. Tapi kita belum pernah ngomongin Pol Pot ya di Kamboja ya, genosidanya segala macam ya. Hajar apa? Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang kelaparan besar di Cina. Yang meninggal sampai berapa tadi? 45 juta sampai 78 yang menurut ahli-ahli sejarah ya. Duh. Oke, kalau lu mau revisi kali gua ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang nggak ada di video, atau lu mau request juga nih, mau request video apa, karena jujur aja gua belum tahu nih abis ini mau ngomongin apa lagi. Itu bisa lu tulis di komen. Nanti kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.